Swastiastu. Ya, selamat malam pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda dalam acara Solusi Alternatif. Kembali pasti menghadirkan Rumah Sehat BMCA. Untuk Anda pemirsa Bali TV yang mempunyai keluhan sakit apapun itu, pada malam hari ini kami akan memberikan solusinya untuk Anda. Di antaranya mungkin Anda yang mempunyai keluhan saraf kejepit, diabetes, bahkan lemah syahwat, dan juga penyakit medis lainnya. Pada segmen berikutnya nanti kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif kami untuk langsung dapat berbincang dengan narasumber kami di 0361-894-8400 atau bisa juga di 0361-894-8401. Langsung kita sapa narasumber kita dan juga kita kehadiran tamu yang sangat spesial yang ingin membagikan ceritanya pada malam hari ini untuk Anda yang sudah mendapatkan kesembuhan ternyata beliau. Di sebelah kiri saya ada Bapak Haji Riko selaku narasumber dan juga yang memberikan solusi Anda yang mempunyai keluhan sakit. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam Ayu. Iya, dan 2019 ini kembali hadir memberikan solusinya untuk pemirsa. Selamat tahun baru dulu Pak Haji. Terima kasih, selamat tahun baru. Iya, apa kabar nih Pak Haji? Astenggara selalu baik. Selalu baik dan selamat datang di Bali kembali ya. Dan di sebelah kiri beliau nanti kita akan banyak diceritakan pemirsa bagaimana dari pertama beliau mempunyai keluhan sampai sekarang bisa tampil di layar kaca dan berbagi ceritanya untuk Anda. Ada Bapak Labe Atnyane selaku salah satu pasien Rumah Sehat BMCA. Benar ya Pak? Iya. Apa kabar Pak? Swastiastu, saya sungkari, sekarang saya sudah baik. Baik ya, buktinya bisa tampil di TV ya Pak ya. Nanti kita cerita banyak ya Pak ya. Dan pemirsa, tema yang kita angkat pada malam hari ini diantaranya penyakit medis seperti saraf kejepit, ada diabetes juga, ada lemah syahwat. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya kita akan menyinggung prostat dan apapun keluhan Anda silahkan. Kita akan menunggu di line telepon interaktif nanti. Kita langsung ke tema kita dulu ya Pak Haji ya. Iya, kita mau angkat dulu yang pertama masalah saraf kejepit mungkin Pak Haji ya. Banyak orang mengatakan, wah saya tahu nih ini saraf kejepit, ini kesleo. Sebenarnya kondisi seperti apa sih yang dinamakan saraf kejepit agar tidak salah kaprah dengan kesleo Pak Haji? Baik, jadi yang pastinya saraf kejepit adalah berbeda dengan kesleo, berbeda juga dengan kecetit. Jadi kalau kesleo sama kecetit itu mungkin sebentar saja bisa sembuh dan tidak menimbulkan terlalu banyak gangguan. Berbeda dengan saraf kejepit. Nah saraf kejepit itu bisa terjadi pada leher, bisa punggung, pinggang. Nah nanti sama yang diceritakan Pak Atnyana ini nanti kan yang ada di leher. Jadi nanti biar beliau sendiri yang menceritakan dulunya seperti apa sampai akhirnya sudah bisa berjalan, bisa menuju ke studio. Nah, apa yang membedakan antara kecetit dengan saraf kejepit atau dengan kesleo? Kesleo biasanya hanya terjadi pada sendi-sendi tertentu saja dan sangat jarang terjadi kesleo itu terjadi pada tulang belakang. Biasanya ya pergelangan tangan, pergelangan kaki, siku gitu ya. Tapi kalau saraf kejepit lebih sering terjadi pada leher, pinggang, punggung, dan tulang ekor. Walaupun ada juga saraf kejepit di tangan juga ada, mirip seperti kesleo. Tetapi dampak yang ditimbulkan kesleo dengan dampak yang ditimbulkan oleh saraf kejepit itu beda jauh. Misalnya apa yang kalau di leher, tangan bisa mengecil, bisa terjadi kelumpuhan, tidak bisa BAB, atau BAB-nya lepas kontrol, tidak merasakan apapun. Jadi tahu-tahu ya sudah keluar gitu. Seperti kondisi bayi. Betul, betul. Kemudian bisa menyebabkan lemah syahwat, bisa menyebabkan vertigo, bisa menyebabkan migrain. Itu kalau di leher. Tapi kalau di pinggang prinsipnya hampir sama, tetapi kalau pinggang yang kena saraf kejepit itu dampak yang ditimbulkan hanya pinggang ke bawah saja. Nah, tapi kalau leher bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu yang membedakan. Oke, seperti apa penanganan pasien saraf kejepit di Rumah Sehat BMCA Pak Haji? Baik, jadi kalau di BMCA secara keseluruhan ya, baik di Bali maupun di Tabanan kita kan punya alat yang lengkap, kita punya alat medis, kita punya tangga saraf kejepit, kita punya traksi saraf kejepit, kita punya inframerah untuk saraf kejepit, kita punya herbal untuk saraf kejepit. Kemudian kita ada sebagai orang yang beragama, ya kita wajib melibatkan Sang Hyang Widiwasa di dalam pengobatan kami. Makanya Bapak juga disuruh untuk berdoa sebelum
terapi, dan juga sebelum minum obat dari BMCA juga disuruh berdoa, karena sakit itu datangnya kita yakini itu dari Yang Maha Kuasa. Jadi kalau Yang Maha Kuasa tidak dilibatkan di dalam penyembuhannya, walaupun kita punya alat yang lengkap, punya obat yang bagus, punya pengalaman yang cukup lama, tapi kalau tidak dilibatkan, terlalu sombong, bisa jadi Yang Maha Kuasa tidak menyembuhkan pasiennya. Tidak memberikan jalan ya Pak Haji ya. Kita tahan dulu ya. Dan nanti kita akan sambung perbincangan kita dengan Bapak Laboatnya. Nah, ditunggu ya Pak ya. Ya pemirsa Bali TV, menarik sekali perbincangan kita bersama Rumah Sehat BMCA. Kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Narkoba? Nggak mau deh, coba-coba. Pakai narkoba itu nggak zamannya kali. Narkoba menghancurkan cita-cita loh. Sukses itu berawal dari jauhi narkoba. Sayangi diri, Hidup sehat dan jauhi narkoba. Satukan langkah, satukan hati. Perangi narkoba sekarang juga. Stop narkoba. Om Swastiastu. Usaha kecil menengah adalah penunjang utama dan berkontribusi yang sangat tinggi terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi Bali. Pada saat krisis, usaha kecil menengah juga terbukti mampu bertahan dan menggerakkan ekonomi nasional. Mari generasi muda, jadilah wirausaha mandiri dan berintegritas, dan jangan jadi penonton di negeri sendiri. Om Santi 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 Om. TV Agung Roy Dekorasi, layani sewa tenda, peralatan pesta, sound system, catering, dan panggung. Alamat Jalan Batu Mejan nomor 58, Banjar Padang Linjong, Canggu, Badung. Baik pemirsa Bali TV, kita tiba di segmen yang kedua, masih bersama Bapak Haji Riko dan juga Bapak Laboatnyane bersama kami di dialog solusi alternatif Rumah Sehat BMCA. Dan kami ingatkan untuk Anda pemirsa Bali TV, di segmen kali ini kami akan membuka line telepon interaktif di 0361 894 8400 dan juga 0361 894 8401. Mungkin bila Anda menyaksikan di layar kaca dari narasumber sendiri, dari Bapak Haji Riko bercerita tentang bagaimana penanganan di Rumah Sehat BMCA, kurang pas rasanya kalau tidak ada kesaksian langsung ya Pak Haji ya. Jadi langsung bisa diketahui, bener nggak sih pasien berobat, bagaimana keluhan awalnya sampai bisa seperti sekarang ini. Kita langsung ke Pak Laboatnyane dulu. Bapak, saya mau tahu, Bapak dari mana Pak? Asalnya saya dari Singaraja, Dari desa Singaraja? saya dari Desa Padang Buli, Kecamatan Sukesade. Oke, jauh ya. Lumayan. 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 Kalau saya ke sana bisa tidur di mobilnya. Sambil bermabuk-mabuk. Oke, Pak, saya mau tahu, Bapak tahu pengobatan Rumah Sehat BMCA itu dari mana, Pak? Saya tahu pengobatan rumah sakit klinik BMCA ini, kebetulan saya masuk rumah sakit waktu itu. Nah, saya opname di klinik di Singaraja. Nah, kebetulan yang pemilik tanah tersebut itu pernah berobat ke Rumah Sehat BMCA, oke. Kebetulan ibu saya belanja ke sana, pas yang ngasih tahu itu orangnya jualan. Ibu saya beli nasi ke sana, dikasih tahu, Pak, Bu, kalau bapaknya keluhannya seperti ini, sekarang sudah ada rumah sehat untuk bapak terapi. Cuma nanti akan dicotot-cotot. Nah, bapaknya bilang begitu ke saya. Makanya saya cari di kamar di rumah sakit sama itu ibu saya. Pak, yuk kita terapi, kita pulang aja katanya dari rumah sakit, yuk kita terapi langsung sana. Tapi dicotot-cotot katanya. Waktu itu saya sudah tidak terasa apa-apa ini Bu Ayu. Dari leher ke bawah
saya sudah tidak merasakan apa-apa. Seakan-akan saya tidak punya badan perasaan waktu Maaf, itu. berarti Bapak dalam kondisi lumpuh? Nol sekali. Lumpuh. Oke. Yang hidup waktu itu hanya mata, napas. Kalau ngomong saya 1 menit saya tidak keluar suara, Bu Ayu. Seperti sekarang ya? Ya, kalau Luar sekarang kan biasa udah sekali kembali, loh ya. pemirsa Bali TV. Iya. Keluhan Bapak kalau boleh tahu apa Pak? Keluhan saya waktu itu pertama adalah di leher. Saya tidak bisa tegak begini, saya selalu duduk begini saja, Mbak. Gitu. Nah, saya masuk rumah sakit. Nah, di sana saya didiagnosis saya jantung, paru-paru, asam urat, kencing manis, dan ginjal saya dibilang Komplikasi bocor. berapa dokter yang merawat ya? Makanya istimewa sekali. Saya banyak dokter, setiap saat saya diganti dokter, Bu Ayu. Oh, oke. Iya. Dari kapan Bapak merasakan keluhan seperti yang Bapak rasakan waktu itu? Dari umur mungkin dari umur berapa? Dari bulan Februari itu 2018, Bu Ayu. 2018 dan Bulan itu Februari. berarti kondisi Bapak cepat sekali langsung merasakan lumpuh. Hitungan jam. Oke, hitungan Iya. jam. Saya ke Pak Haji Riko dulu. Kondisi beliau dinamakan apa kalau dibahasakan? Saraf kejepit, Saraf kejepit? prostat, diabetes, Enggak. Saraf kejepit. Hanya saraf Oke. kejepit di leher. Kan saya sudah berulang kali, kemarin juga saya ceritakan ada seorang ulama di Bali yang harusnya dia sudah dioperasi jantung, tapi karena dokter bedahnya tidak masuk, akhirnya gagal. Tidak jadi dioperasi. Jantungnya tidak jadi dioperasi. Tadinya mau dipasang ring. Pada saat tidak jadi itu ada orang yang datang, loh Bapak sakitnya apa? Napas saya pendek, tapi Bapak bisa tangannya diangkat. Enggak nak, kalau tangan saya diangkat gini nggak bisa. Jadi aduh napas saya pendek. Terus ada rasa sakit di leher? Iya. Kesemutan nggak? Iya. Ada seperti kesetrum nggak? Iya. Jari kaki ada, atau tangan udah ada yang mati rasa? Iya. Oh kalau gitu Bapak itu temuin rumah sehat BMCA. Bapak saya dulu hampir dioperasi jantungnya, tapi ini sembuh di BMCA karena saraf kejepitnya. Kuasa yang maha kuasa, ini namanya juga seorang ulama, orang baik, pasti akan mendapatkan informasi yang baik. Nggak jadi dioperasi kok, iya dokter bedahnya itu nggak masuk. Kebetulan ya, Kalau Pak Haji, masuk ya. pasti sudah dioperasi. Nah itu terapi di kami alhamdulillah sembuh itu, dan itu karena saraf kejepitnya. Sama seperti Pak Labe. Pak Labe itu lumpuh total. Videonya dari awal itu ada, mulai dari ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ini bukan rumah sehat yang menyembuhkan, tapi doa beliau, ibadah beliau, karma baik beliau. Tanpa itu nggak bisa apa-apa, BMCA nggak bisa apa-apa. Tapi prinsipnya memang untuk mendapatkan kesembuhan itu pasti diarahkanlah ke tempat-tempat yang memang juga insya Allah baik. Saya kadang suka nangis gitu kan. Kan di Bali kemarin saya katakan ada 4 orang yang sekali datang digendong, pulangnya jalan, datang lumpuh, pulang sembuh. Itu dalam 1 hari itu. Dalam 1 hari. Kalau setelah terapi berarti, Pak Haji. Iya, betul. Kalau Pak Adnano memang Pak Labe memang butuh waktu ya. Videonya yang videoin anak itu ya Pak ya. Iya, anak mulai saya. dari sama ibunya terapi latihan berdiri, dari latihan berdiri pakai apa itu namanya? Tongkat yang Iya. 2, sampai akhirnya belajar silat sama anaknya. Ayo, Masya Allah, setelah bisa jalan. Wow, surprise sekali loh pemirsa Bali TV. Jadi untuk Anda yang mempunyai keluhan sama seperti beliau, silahkan Anda datang ke Rumah Sehat BMCA Bali di Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri, Tabanan, Bali. Itu tepatnya di depan Bank Mandiri, atau bila Anda bingung bisa menghubungi nomor telepon dan WhatsApp kami di 087781516868 atau di office kami 0361799517 dan YouTube Rumah Sehat BMCA banyak ya di ponsel Anda. Iya, Pak Labe, kondisi seperti itu Bapak alami dan mendapatkan penanganan di Rumah Sehat BMCA. Iya. Berapa kali Bapak terapi sehingga Bapak merasakan perubahan? Wah, saya lebih baik nih rasanya. Waktu pertama saya datang ke BMCA itu, Bu Ayu, saya digotong 8 orang. Oke. Bukan Berat memang. ya Bapak itu. Nah, 8 orang. Nah kemudian kalau di dalam mobil saya salah duduk, misalnya saya agak miring begini. Kalau tidak dibenerin saya sudah tidak mampu, karena saya sudah tidak merasakan ada kehidupan di bawah leher saya. Bu Bisa Ayu. geser sama sekali berarti Pak Haji ya. Nah kemudian saya terapi. Pertama saya di dalam mobil itu di belakang harus ada teman saya dari Panji, namanya Pak Gede Puger, itu megangnya dari belakang, Bayu, untuk megang kepala biar nak bergoyang gitu.
Kemudian istri saya duduk di jok mobil untuk ngalasin dagu saya biar begini, biar saya tidak turun begini. Kemudian kiri kanan saya harus ada megang, Bu Ayu. Nah, itu saya terapi karena saya dilihat mungkin sama timnya Pak Haji, sama Pak Kadenya, dilihat kondisi saya seperti itu, beliau kasihan ngelihat saya datang ke tempat terapi, beliau yang datang ke rumah. Begitu saya terapi ketiga kali, saya tahu leher saya itu sudah tidak sakit lagi, terapi 3 kali, saya mau pindah kamar karena di kamar sebelah agak panas sedikit. Kalau di sini agak dingin sedikit gitu. Makanya saya pindah. Begitu kepala saya, mungkin karena kebiasaan saya kepala dipegang. Begitu dipegang kepala saya kok malah dipegang sekarang sakit gitu. Akhirnya nggak usah dipegang, saya kalau pindahin aja, gotong saya aja. Nah, setelah digotong, yang pertama saya rasakan ada perubahan pada leher. Itu baru terapi ketiga kalinya. Terapi ketiga sudah bisa merasakan perubahan? Iya, sudah bisa merasakan perubahan. Leher sudah mulai ringan. Biasanya kalau sebelumnya saya terapi itu kayak salah tidur, Bu Ayu. Jangankan sampai saya pakai angkat begini, pakai nyeledet begini saja. Ini sudah kayak diilut-ilut begitu, sakit sekali. BAB-nya juga sulit. BAB juga, kencing juga. Saya pakai selang itu selama 4 bulan. ATM saya, ya ATM saya itu pakai selang. Alat tusuk manual saya itu 3-4 bulan saya pakai kateter. Kalau BAB sore jam 11 pagi saya BAB, besok jam 3 atau jam 4 sore baru selesai. Makanya saya waktu itu sebelum saya ke BMCA, saya tidak memohon sembuh, Bu Ayu. Saya ingin cepat pulang aja. Daripada saya hidup, menderita. Apa sih? Tangan sudah begini, Bu Ayu. Saya tidak akan menyangka jika saya terapi kemudian tangan saya bisa kembali normal. Kalau dulu enggak, saya begini saja. Coba saya lawan dengan rasa sakitnya di persendian ini untuk luruskan, dia narik kembali ke sini. Makanya dulu ada dokter bilang, Bapak saya obati, Bapak 2 hari saya obati, Bapak pasti sembuh. Sampai saya ngomong, kalau Bapak mengobati saya 2 hari saya bayar 5 juta, saya 10 juta saya. Sekalipun saya tidak punya uang, nanti saya pinjam dulu lah. Karena saya takut sekali saya dibilang stroke nanti, bukannya gimana ya, karena saya merasakan bagaimana sakitnya. Makanya saya waktu itu, Tuhan, kalau memang saya sudah tidak ada umur, jangan saya bikin mati secara perlahan-lahan. Tolong ambil secepatnya. Makanya saya di saat terapi, saya pakai kateter terapi telungkup, Mbak Ayu. Jangankan saya dibekam, ditarik begitu, disentuh aja kulit saya sudah kayak disilet begitu. Apalagi ditarik. Belum lagi ATM saya itu selangnya itu baru di saat telungkup itu, makanya saya kasih tahu ibu saya, Mak, tolongin ambil tisu keluar keringat saya. Padahal itu air mata, Bu Ayu. Waktu itu saya tidak keluar keringat, tapi air mata yang keluar karena saya sudah tidak ingin hidup lagi. Saya sudah putus asa sekali waktu itu. Gitu loh, ya pemirsa, saya terharu loh mendengar sampai meleleh loh, Pak Haji. Ya, saraf kejepit itu sebenarnya harus dioperasi nggak sih, Pak Haji? Saya awam nih Pak Haji tentang itu. Gimana? Jadi kalau di BMCA tentunya tidak perlu dioperasi, tidak perlu juga MRI. Kenapa? Biaya MRI sudah cukup untuk berubah di BMCA. Jadi MRI kan hanya untuk mengetahui bagian lumbal atau bagian servikal atau bagian tulang ekornya yang kena atau bagian toraknya yang kena. Jadi kalau Anda merasa saat ini ada keluhan baik seperti Pak Labe atau sakitnya di pinggang sampai lumpuh, karena proses di pinggang, saya juga punya pasien pinggang ke bawah itu seperti tidak punya tubuh. Nah, jahatnya kalau leher seperti yang saya bilang, leher ya ke bawah bisa seperti lumpuh. Kan saya katakan berulang kali, ada beberapa pasien saya itu kena api, kena knalpot, tidak merasakan apa-apa. Karena memang saraf rasanya sudah tidak ada. Dia lemah syahwat, dia mati rasa, menggerakkan jari kaki saja tidak bisa. BAB tidak tahu. BAK dia juga tidak tahu. Nah, itu jahatnya saraf kejepit. Jadi apakah saraf kejepit harus dioperasi? Tentu di BMCA tidak, karena memang BMCA tidak diizinkan untuk mengoperasikan, kan itu kan urusan medis. Nah, bagi Anda mungkin yang sekarang ini sudah mempunyai keluhan sama seperti Pak Labe atau saraf kejepit dimanapun posisinya, apakah pinggang, apakah punggung, apakah tulang ekor,
Kalau memang sudah saat ini dinyatakan harus operasi, berpikirlah ulang, tanya ke tetangga kiri kanan berapa orang yang berhasil, berapa orang yang justru menjadi lumpuh gitu kan. Lebih baik uangnya itu dipakai untuk membantu pembangunan pura, pembangunan masjid, kemudian disantunkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah dengan cara itu kami lebih mudah dalam memproses kesembuhannya. Karena selalu saya minta, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, tapi ketika Allah, ketika Yang Maha Kuasa sudah menunjuk saya untuk menyembuhkan seseorang, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Buktinya kan ada 4 orang datang digendong, kemudian pulangnya itu bisa jalan. Ya, video sebelumnya juga terlihat begitu. Ya, ada lagi sekarang. Oh, ada lagi. Ada nanti namanya Ibu Desak. Kita tunggu videonya Pak ada Haji. lagi, Surprise sekali ya pemirsa. Jadi datang CCTV saya itu membantu ya. Begitu datang kelihatan seperti dari parkiran ya Pak Haji ya, yang datang digotong, keluarnya tahu-tahu sudah bisa jalan sendiri ya. Oke, gimana dong Pak Haji kalau mereka yang udah kadung di operasi tapi tidak merasakan perubahan. Iya, memang itu bahasa buruknya. Tapi kan ibaratnya saya selalu bilang memberikan motivasi kepada dia. Ini ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Anda dulu masih bisa jalan, sekarang jadi lumpuh. Memang ini lebih berat bagi saya untuk bisa menyembuhkannya. Tetapi saya hanya selalu bilang bagaimana, nggak mungkin bubur itu akan berubah menjadi nasi. Tetapi mari kita bumbui bubur itu supaya enak dimakan gitu kan. Nah, jadi ya ini mungkin ada karma buruk kita yang pernah kita lakukan, ini bagian hukuman dari Yang Maha Kuasa. Mintalah banyak pengampunan kepada Yang Maha Kuasa, nanti biar saya bisa membantu proses kesembuhannya walaupun tidak semudah dengan orang-orang yang belum dioperasi. Secara fakta memang ketika orang itu sudah dioperasi, saya benerinya agak sulit kenapa? Mungkin ada yang sudah dipasang pen, ada yang sudah pasang bulging disc palsu, ada yang dipasang bantalan tulang palsu maksudnya gitu kan. Ada juga yang memang proses operasinya saat itu mungkin tidak bagus gitu kan. Nah, saya nggak bisa gitu. Tapi kalau hanya sekedar dikerok saja, ini bulging disc bantalan tulang yang nonjolnya dibenerin boleh, atau karena skoliosis dan skoliosisnya belum dipasang pen dan sebagainya masih berani. Tetapi ketika sudah ada itu, saya tidak leluasa untuk kata apa Bapak tadi cotot-cotot. Ya itu agak tidak berbeda dengan orang yang belum mengalami itu. Saya di nariknya pun tidak akan berani kuat karena di situ sudah ada bahan-bahan yang di luar yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, sedikit Pak Haji sebelum kita jeda. Apa sih yang membuat orang itu terkena saraf kejepit? Keturunan kah atau apakah? Keturunan tidak pernah menyebabkan seseorang saraf kejepit. Tapi karena faktor kecelakaan, faktor jatuh, faktor berat badan, kemudian ngangkat-ngangkat yang salah, kemudian salah posisi tidur, skoliosis, lordosis. Oke, ditahan dulu ya Pak Haji dan Pak Labo, nanti kita sambung lagi. Ya pemirsa, jangan lupa untuk Anda yang ingin berkunjung ke Rumah Sehat BMCA, alamat lengkapnya sudah ada pada layar kaca Anda, yakni di Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri, Tabanan, Bali. Atau bisa menghubungi nomor telepon atau WhatsApp kami untuk lebih detailnya di 087781516868 atau menghubungi office kami di 036179959117. Ya, di segmen berikutnya kami akan kembali untuk Anda. Milenial punya impian, raih sukses di zamannya ini, zaman digital. Siapkan diri agar kita tak tertinggal. Mau berkarir, kita pasti bisa. Jadi pengusaha, kita juga bisa. Makara luar biasa, kampus IT masa kini.
masa kini. Di zaman yang serba digital, paling pas kuliah di bidang IT. Pilihannya pasti di Stimek Primakara Technopreneurship Campus. Kampus IT masa kini. Primakara ini punya potensi besar ke depan, walaupun baru berapa tahun nih? Baru 3 tahun. 3 tahun saja bisa mengalahkan yang 20 tahun, 25 tahun nih. Nah, inilah memberikan dorongan pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk bisa menjadikan ini kewirausahaan yang unggul nanti di Pesatnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali secara tidak langsung telah membawa perubahan yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Bali, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Tantangan terberat kita sebagai masyarakat Bali dalam menghadapi gempuran sektor pariwisata adalah mempertahankan aset tanah atau lahan pertanian, sehingga tidak semuanya dihabiskan untuk menunjang pariwisata dan pemukiman. Akibat alih fungsi lahan, pola pertanian pun dikhawatirkan akan hilang dari tanah Bali yang kita cintai ini. Selain karena tidak banyak generasi muda yang tertarik menjadi petani, perlahan tapi pasti akhirnya akan banyak lahan pertanian yang mati di Bali. Bila kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, maka Bali tidak akan ajeg lagi. Bagi Bali, pertanian tidak hanya sebagai sumber pangan dan penyerap tenaga kerja, tetapi juga sebagai sumber budaya. Alih fungsi lahan ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi kita di Bali. Konversi lahan ini sudah bertahun-tahun terjadi, dan hampir setiap tahun kita kehilangan lahan produktif ratusan hektar. Maka itu mari kita jaga, mari kita proteksi, kita kendalikan alih fungsi lahan ini. Karena Bali ini pulau yang sangat kecil tapi indah, kita perlu jaga kelestariannya dan ekosistemnya. Kita membangun yaitu pertanian yang berkelanjutan ini untuk kepentingan kita ke depan semuanya. Menyambut Natal dan Tahun Baru, ayo datang ke Optik Sahabat, optik pilihan nomor 1 terbaik di Bali. Ayo ke Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. Nama saya Ninengah Wiarsi. Alamat saya Samsam 2, Kerambitan, Tabanan, Bali. Sakit saya kencing manis atau diabetes. Dulu saya sebelum berobat ke BMCA, gula saya sampai 400, 300 gitu. Sekarang 2 bulan terakhir saya coba cek di dokter atau di BMCA, gulanya sudah normal antara 90 sampai 120. Kalau dulu keluhan saya sebelum berobat ke BMCA itu sering sekali pipis, lapar, haus, dan sekarang syukur sudah tidak masih seperti itu, sudah normal. Himbauan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang kena sakit diabetes atau kencing manis, jangan terlalu risau, dipikirkan berobat saja ke BMCA kepada Aziriku. Alamatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kediri. Syukur saya dekat, orang jauh aja datang, sampai ngantrinya sampai malam saya untuk sembuh sakit diabetes itu. Rajin minum Pancro, kapsul Pancro dengan teratur sesuai dengan petunjuk yang diberikan di BMCA. BMCA memang oke. Halo, nama saya Selvi, saya berasal dari Bandung. Saya mau cerita sedikit tentang masalah penyakit suami saya yang mempunyai gula darah yang berlebih ataupun sekarang lebih disebut diabetes. Nah,
Mungkin itu karena ada pengaruh dari ibunya juga. Gula darah suami saya yang tadinya 400 sekarang udah normal jadi 140. Yang tadinya lemas, lesu, sekarang udah lebih sehat lagi, lebih fit lagi. Yang tadinya buruknya susah berdiri, nah sekarang udah bisa berdiri, udah bisa memuaskan seorang istri juga. Nah solusinya saya akan kasih tahu nih, kalian bisa aja cari yang namanya searching Pankro di internet ataupun bisa langsung ke rumah sehat BMCA. Dulu HbA1c suami saya yang tadinya 9 sekarang udah 4. Jadi Pankro ini bisa menyembuhkan diabetes secara total. Ya pemirsa Bali TV, dari tayangan tadi sangat banyak sekali pasien-pasien yang bisa disembuhkan dari Rumah Sehat BMCA. Jadi untuk Anda yang tertarik ingin datang, silakan langsung ke Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri Tabanan Bali, atau menghubungi nomor telepon dan WhatsApp kami di 087781516868 atau call office kami di 036179995917. Lengkapnya sudah ada pada layar kaca Anda. Dan pada segmen kali ini pemirsa, kembali kami mengundang Anda di line telepon interaktif untuk langsung dapat berbincang dengan Bapak Haji Riko dan bisa mengkonsultasikan keluhan Anda seputar penyakit medis apapun yang Anda alami di 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Pak Haji ada di Bali sampai kapan nih kalau boleh tahu? Sampai Minggu. Sampai hari Minggu? Sampai Minggu jam 8 malam. Oke, sampai hari Minggu jam 8 malam. Berarti hari Minggu pagi bisa ketemu dong? Oh Pak iya, jadi mulai dari besok juga udah boleh ketemu. Iya, pemirsa manfaatkan waktunya. Jadi jangan menunda untuk Anda sehat ya. Seperti pembuktian salah satu dari pasien yang sudah hadir pada malam hari ini. Pak Laba, kalau boleh tahu Bapak mantan pasien atau masih rutin kontrol ke rumah sehat BMCA? Saya masih rutin. Oke, untuk tetap menjaga kesehatan beliau ya. Dari Palembang jauh sekali. Kita sapa dulu nih Bapak. Ada Bapak Maulana, selamat malam dari Palembang. Halo, assalamualaikum. Iya, selamat malam. Langsung Bapak, apa yang mau disampaikan dengan Bapak Haji Riko? Silahkan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Maulana. Iya Pak Haji, saya kebetulan kakak saya itu sakit diabetes sudah lebih dari 5 tahunan. Dulu kan sebelum lihat, kalau saya itu lihat BMCA di YouTube Pak Haji. Oh gitu. Itu saya cari searching obat herbal diabetes, keluar BMCA. Ini kebetulan karena rumah saya jauh, jadi saya pesan Pankro via online. Halo? Ya lanjut Pak, lanjut. Oh iya, gini, dulu kan kakak saya itu sudah hampir 5 tahun sakit gula. Badannya dulu, berat badannya tuh turun drastis kalau saya perhatikan itu. Iya Wajib. Lemas syawat juga nggak Pak? Kalau katanya iya Pak Haji. Terus matanya kabur, lemas syawat, kaki tebal, kesemutan gitu ya kalau udah 5 tahun biasanya. Baik. Seperti itu. Nah terus saya pesankan via online itu setelah 3 bulan konsumsi kapsul Pankro, alhamdulillah berat badannya itu sudah mulai kelihatan naik, ada bobotnya Pak Haji, daripada dibandingkan yang dulu. Terus kapsul cengkuatnya pakai juga untuk lemas syawat kakaknya itu? Oh iya, itu kemarin juga pas 1 bulan yang lalu itu pesan kapsul cengkuat karena memang gula darahnya sudah mulai normal. Soal kapsul cengkuat sama minyak Pak Haji. Terus kondisinya gimana? Sekarang kondisi kakaknya gimana sekarang? Alhamdulillah gulanya itu sudah selalu di bawah 170 Pak Haji. Oke. Dari dulu biasanya berapa? Dulu itu sekitar 300-400-an Pak Haji. Oke. Padahal sudah minum obat dokternya kalau nggak salah 2 atau 3 kali sehari. Nah ini ada keluhan baru Pak Haji. Itu kepalanya itu sering buyeng itu kalau lihat ramen terasa kayak mau jatuh. Itu gejala apa Pak Haji ya? Oh baik. Ya. Ada keluhan lain mungkin Bapak?
Ya itu tadi ya. Itu aja Pak Haji. Nah, itu vertigo. Baik, nanti saya jawab. Terima kasih banyak. Kebetulan kita juga mau mengangkat diabetes di segmen kali ini ya Pak Haji. Baik. Ditanggapi dulu Pak Haji dari pertanyaan penelpon kita. Iya, jadi Pak Maulana dari Palembang, kakaknya sakit diabetes 5 tahun, jadi gulanya 400-an. Tinggi sekali ya, Pak berat Haji. badannya sudah turun, lemah syahwat, matanya kabur, kaki tebel, kesemutan, panas, sudah biasa itu. Pipisnya sering, ya diabetes. Ciri-cirinya memang seperti itu. Kalau gula udah sering di atas 300 pasti berat badannya akan turun. Kemudian yang paling menyedihkan adalah sudah tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Nah itu ya kan paling bahaya. Emang istri mau hanya dikasih rumah sama mobil mewah aja. Kan kebutuhan biologisnya juga harus dipenuhi. Nah insya Allah nanti karena 3 bulan ini kondisi gulanya kan udah hampir stabil ya di 170-an. Kemudian berat badannya sudah naik. Ini menunjukkan bahwa pankreasnya sudah bagus, pankreas sudah bisa menghasilkan insulin, dan insulin itu sudah bisa bercampur dengan darah sehingga kadar gulanya sudah mulai stabil. Teruskan saja pankronya sampai 8 bulan, tapi akan lebih bagus kalau Anda cek HbA1c. Jadi semua orang yang datang ke BMCA kalau belum pernah cek HbA1c, saya suruh cek HbA1c. Boleh di klinik-klinik lain, di rumah sakit ya, klinik saya rasa nggak ada karena alatnya mahal. Boleh juga di BMCA. Jadi biar ketahuan awalnya sekian, setelah 2 bulan cek lagi nanti menjadi berapa. Nah, dengan cek HbA1c itu biasanya saya bisa memperkirakan ini pankreasnya akan sembuh sekian bulan, diabetesnya akan sembuh sekian bulan. Iya, kepalanya pusing itu kenapa? Itu vertigo jelas. Jadi kalau ngelihat keramaian, gliem, pusing, nah kemudian keluar keringat dingin, silahkan ikutin senam vertigo BMCA yang ada di YouTube. Kemudian pesan kapsulnya Vertopro dan minyak MHCA. Lakukan sendiri di rumah, insya Allah juga sembuh. Oke, dan beliau juga tadi dapat info obat diabetes dari ini ya, YouTube. dari ponsel, dari YouTube. Wah, komplit di rumah sehat BMCA. Apa aja ada ya? Ada Bapak Sutama dari Nusa Penida, nampaknya sudah bergabung. Kita sapa, Swastiastu. Selamat malam Bapak. Om Swastiastu, selamat malam. Inggih. Om Swastiastu. Rajeng. Silakan Bapak, apa yang mau disampaikan dengan Bapak Haji Riko langsung? Inggih, selamat malam Pak Haji Riko. Selamat malam Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah gini Pak, ini kan saya kencingnya itu apa namanya itu bercabang 2 itu Pak. Apa iya. Gejala prostat apa bagaimana itu Pak? Ya, itu. habis pipis itu terasa masih kayak mau pipis lagi nggak Pak? Atau kadang-kadang bahkan udah ada menetesnya? Iya, nah itu Pak, nah itu udah betul itu Pak. Usia Bapak udah 50-an atau masih berapa? Belum baru 44 nih Pak. Oh, 44, baik. Jadi itu baik, nanti saya jawab ya Pak ya, saya jawab ya. Nah, ini yang pertama Pak, yang kedua niki sangat pinggang sakit. Nah, Jadi, yang ketiganya kira-kira berapa ini untuk gini ya Pak? Nah, maaf. Oh iya, itu pertanyaan utama dan paling bagus itu Pak. Nah itu dalam saya Pak, artinya berapa untuk biayanya gitu ya, Pak? Maaf dulu ya. Baik. Iya. Terima kasih banyak Pak. Tolong saya minta informasinya. Ya, mari. Gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Swastiastu. Iya, sama Bapak Sutama dari Nusa Penida yang sudah bergabung. Pak Haji, saya tahu nih pemirsa Mali TV yang menyaksikan acara kita mungkin, wah udah bisa sembuh nih seperti Pak Labo. Mahal banget pasti nih. Gimana? Yang itu dijawab dulu deh Pak Haji. Baru keluhan ya. Silakan. Jadi hanya BMCA yang berani mengatakan biayanya berapa. Jadi kalau dengan saya itu terapi dan konsultasi itu di Bali itu 150.000. Jadi sudah mendapatkan terapi dengan berbagai macam alat itu tadi. Itu terapi dan konsultasi loh pemirsa, bukan konsultasi aja herbalnya ya. Tergantung dari penyakitnya. Ya kalau saraf kejepit kurang lebih ya herbalnya itu sekitar 250 sampai 300 tergantung obatnya tipe 1 atau tipe 2. Tapi ada juga misalnya kalau vertigo ya hanya 50.000. Kemudian emah itu ada yang 40.000, ada yang 30.000, ada yang 28.000 juga ada. Wow, jadi terjangkau tergantung sekali ya. penyakitnya. Jadi pertanyaan Pak Sutamo itu pertanyaan
yang paling bagus karena Anda, selalu saya bilang kepada anak buah, kalau memang harganya sudah pas, jangan dibilang oh, kurang lebih sekian. Sebenarnya harga asam uratnya sekian, ini sekian, kurang lebih sekian, kecuali ada penyakit tambahan lain. Jadi hindari, kalau menurut saya, hindari, silahkan datang saja terjangkau. Terjangkau ini tidak ada batasannya. Jadi kalau BMC berani mengatakan harganya sekian, biar dia persiapan seperti Pak Sutarmo. Misalnya kurang lebih 350, cukup nggak duit saya gitu. Nah, bagi Anda yang tidak cukup, nggak usah khawatir. Mohon maaf, saya sudah cukup uang, jadi saya sudah bisa menyekolahkan anak-anak saya. Saya bisa membiayai 110 anak yatim dan janda di Bekasi, 126 janda di Sragen, sekitar 76 janda di Surabaya, dan ada sekitar anak Bali masih sedikit, anak yatim itu sekitar 40-an. Sudah cukup, saya bisa membiayai mereka. Kalau Anda tidak mampu, tinggal bilang di depan, Pak, mohon maaf, Masya Allah, bagi saya itu adalah rezeki, itu lahan bagi saya untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan di hari akhirat. Bagi saya, uang, money is not everything for me, insya Allah. Jadi bukan itu, jadi saya ingin mendapatkan kebahagiaan di hari akhir. Jadi uang cukup bagi saya, karena yang banyak pun kalau tidak dicukupkan, tidak disyukuri, akan berkurang. Sementara yang sedikit, kalau kita syukuri, kita bisa membantu sesama menjadi kaya kita, gitu loh. Jadi bagus pertanyaannya. Yang kemudian pertanyaan, apakah ini prostat? Iya. Jadi ciri prostat itu apa sih? Gitu. Ciri prostat itu biasanya pipisnya mulai bercabang. Kalau pagi itu pipis agak susah misalnya, sudah mengejan, kemudian habis pipis terasa pipis lagi, kayak seperti ada yang menetes. Apalagi habis ngangkat-ngangkat, dia akan lebih terasa. Nah, kalau usianya sudah 55, sudah mulai 50-an ke atas, sudah mulai agak berpengaruh pada lemah syahwat. Nah, lemah syahwat itu bisa karena saraf kejepit, bisa karena diabetes juga. Ya, saraf kejepit baik di pinggang maupun di leher itu menyebabkan, nah nanti silakan tanya pada Pak. Iya. Sampai ke situ atau tidak? Saraf kejepit, diabetes, prostat itu bisa menyebabkan lemah syahwat dan juga darah tinggi, jantung memang menyebabkan. Tapi yang paling sering lemah syahwat itu disebabkan oleh diabetes. Kedua, itu karena darah tinggi, ketiga karena jantung. Nah, saraf kejepit dan prostat itu juga penyebab yang cukup signifikan. Oke, pinggang beliau juga tadi dinyatakan. Jadi kalau soal pinggang itu jelas ini saraf kejepit, makanya hindari jangan sampai jatuh lagi. Ketika ini suatu saat jatuh atau angkat yang terlalu berat yang memaksakan, bisa jadi terjadi pada kelumpuhan. Hati-hati, saraf kejepit tidak boleh dipandang enteng. Iya. Tadi kita juga membahas sempat masalah diabetes ya, Pak Haji ya. Dan untuk saraf kejepit sendiri berpotensikah juga diabetes? Karena tadi Pak Labo mengatakan waktu dirawat ya Pak ya, Bapak dinyatakan ada jantung, ada paru, ada saraf kejepit. Diabetes nggak? Diabetes? Diabetes, asam urat dan ginjal saya dibilang bocor. Saraf kejepit bisa lari ke diabetes? Oh, nggak ada kaitannya sebenarnya. Kaitan secara langsung tidak ada, tetapi ada beberapa pasien saya yang kebetulan punya keturunan diabetes karena saraf kejepit ini dia tidak bisa olahraga, tidak bisa berkegiatan, dia ada yang lumpuh, ada yang tidak, sehingga tidak keluar keringat. Nah, ini memang bisa menyebabkan, tapi secara langsung, secara direct, secara langsung tidak ada kaitannya antara saraf kejepit dengan menyebabkan diabetes. Tapi karena saraf kejepit ini tidak bisa gerak, tidak banyak gerak, maka sementara makannya banyak, tidak keluar keringat, dia ada faktor keturunan, pola makannya jelek, ya dia bisa jadi. Memang ada beberapa yang diabetesnya muncul ketika saraf kejepitnya ini muncul. Oke, Pak Haji tadi mengatakan bahwa saraf kejepit, diabetes itu adalah faktor juga penyakit keturunan. Bisakah diputus garis ini, Pak Haji? Bisa. Jadi bagi Anda yang mungkin sekarang mengidap diabetes dan itu karena faktor keturunan, jangan salahkan keturunannya. Karena diabetes prinsipnya bisa diputus. Saya sudah ada sekitar 8 kepala keluarga yang terakhir adalah anaknya 12, hanya 1 yang tidak kena diabetes, 4 sudah meninggal. Yang 1 ini karena mengikuti kata-kata saya. Jadi saya bilang, ibu kamu diabetes, saudara kamu semuanya diabetes. Yang 8 ini laki-laki, yang 3 ini adalah perempuan. Dia teman saya juga laki-laki. Perbanyaklah olahraga, pola makan kamu ikuti yang seperti yang saya berikan ini. Ini adalah salah satu yang menyebabkan kenapa orang berobat diabetes di PMCA disembuhkan. Karena saya setiap 1 buah selalu saya uji coba terhadap 20 orang. Buah ini bagus atau tidak.
Setiap satu makanan selalu saya uji coba terhadap 20 orang. Jadi semua yang saya tulis ini sudah bukan hanya teori, tetapi sudah saya uji cobakan terhadap pasien-pasiennya. Kenapa saya bisa? Karena pasien BMCA banyak gitu kan. Seperti Bu Wiarsa tadi bilang, saya ngantrinya sampai malam loh. Nah, kalau di Bali kan rata-rata saya 80 ya pasiennya kan. Jadi memang banyak. Saya tinggal ngomong saja. Oke deh, kalau besok misalnya ada yang mau jadi relawan biar mendapatkan pahala, nanti dapat obat gratis juga dari saya, entah obatnya itu apa. Besok saya akan menguji coba semangka. Walaupun semangka kemarin sudah saya uji coba, saya pengen menguji coba ulang. Nanti kalau ada yang mau, silahkan. Kalau bisa puasa dulu atau 2 jam sebelum ke saya, jangan makan dulu. Jadi biar ketahuan semangkanya itu menyebabkan seberapa tinggi. Walaupun semangka itu tinggi sebenarnya, tapi akan saya uji coba lagi di Bali, tidak jadi masalah. Gitu kan. Jadi itu salah satunya. Intip dong Pak Haji, dikasih apa sih pasien di Rumah Sehat BMCA untuk keluhan diabetes sehingga dia sembuh? Ya, jadi yang pasti seperti Pak Maulana tadi, pankro, Bu Wiarsih pankro, Mbak Selvi tadi suaminya sembuh juga karena faktor pankro. Tetapi di luar pankro itu adalah pola makan. Jadi pankro ini sebenarnya urutan kedua. Yang pertama adalah pola makan. Berikutnya adalah olahraga yang teratur, cukup istirahat. Kemudian hati kita ditata agar kita tidak menjadi pribadi yang pendendam hanya karena pilihan presiden beda pendapat, gontok-gontokan. Itu sesuatu yang jelek, diabetesnya pasti akan menjadi naik. Lagi gitu panas itu Lagi aja. panas ya. Jadi siapapun pilihan Anda, ikutin hati nurani. Kira-kira seperti itu. Kalau kita tidak pendendam, kita memaafkan orang-orang yang menzalimin kita, kita minta maaf pada orang-orang yang kita zalimi, insya Allah hidup kita tuh nyaman kok. Hidup kita nyaman. Ya sehat itu juga sangat mempengaruhi ketika Anda nyaman hati loh pemirsa ya. Kita masih ada satu segmen berikutnya Pak Haji ya, Pak Laban, nanti kita sambung lagi obrolannya ya. Pemirsa Bali TV, kita akan kembali untuk Anda setelah jeda informasi berikut ini. Bali terkenal akan keindahan alam dan budayanya, namun seiring dengan perkembangan zaman, Bali pun berubah. Perubahan terhadap bertambahnya jumlah penduduk Bali dan meningkatnya aktivitas serta kegiatan masyarakat Bali mengakibatkan bertambah pula jumlah sampah yang dihasilkannya. Dan celakanya, peningkatan volume sampah secara umum itu ternyata diikuti oleh peningkatan jumlah sampah plastik. Sampah plastik dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi momok yang menakutkan karena jika dibakar menimbulkan dioksin yang mencemari udara dan jika ditanam memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai. Volume sampah di Bali rata-rata 10.000 meter kubik per hari. Sampah ini terdiri dari sampah plastik, sampah anorganik, dan sampah organik. Sampah plastik ini tidak hanya berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia saja, namun juga sangat berbahaya bagi kelangsungan pariwisata di Bali yang merupakan tulang punggung daripada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali. Masalah sampah ini bukanlah yang diharapkan untuk pulau yang surga ini. Harus ada tindakan yang tegas, kesadaran dari seluruh masyarakat Bali untuk bisa menangani masalah ini. Bali yang ajak harus bebas dari sampah plastik. Untuk itu, pergunakanlah plastik dengan bijaksana dan cerdas. Kalaupun terpaksa menggunakan plastik, maka buanglah plastik pada tempatnya, sehingga keindahan alam Bali tetap terjaga untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Rahayu. Menyambut Natal dan Tahun Baru, ayo datang ke Optik Sahabat, optik pilihan nomor 1 terbaik di Bali. Ayo ke Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. Hai, nama saya Putri, saya dari Bandung. Saya sudah menikah. Kebetulan saya mempunyai problem dalam pernikahan saya karena suami saya mempunyai penyakit diabetes. Yang pasti kalau diabetes itu lemah syahwat.
Jadi saya tidak puas dengan biologi saya karena saya masih muda. Setelah itu saya searching di Google, saya mencari obat-obat herbal. Ternyata saya nemuin satu obat yang emang itu bagus banget. Namanya ini obatnya Cengkuat. Ini kapsulnya. Kalau ini ring buat menahannya ya. Ini kalau ini. Ini kapsulnya. Setelah suami saya mengkonsumsi obat Cengkuat ini, hasilnya bagus dan saya puas dengan suami saya. Biologi saya terpenuhi dan saya hidup bahagia. Teman-teman yang mempunyai problem seperti saya, jangan lupa ya beli Cengkuat, hasilnya bagus banget. Bali TV itu dia juga pasien yang bisa disembuhkan di Rumah Sehat BMCA. Dan untuk tema kali ini di segmen terakhir kita akan membahas masalah seputar lemah syahwat ya Pak Haji ya. Dan untuk Anda pemirsa Bali TV jangan lupa yang ingin mendapatkan penanganan dari Rumah Sehat BMCA dan langsung ditangani oleh Bapak Haji Riko narasumber kita pada malam hari ini, silakan Anda bisa berkunjung sebelum hari Minggu malam. Benar ya Pak Haji? Betul. Benar ya. Alamat lengkapnya sudah ada pada layar kaca Anda berikut, yakni di Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri, Tabanan, Bali. Atau bila Anda bingung, Anda bisa menanyakan informasi lebih lengkapnya karena waktu kita terbatas di nomor telepon atau WhatsApp kami 087781516868 atau office kami 0361799917. Di line telepon interaktif kami sudah ada yang bergabung dari Kintamani Bali, ada Bapak Nyoman. Swastiastu Raja Wengi. Swastiastu Raja Wengi. Inggih Pak Nyoman. Yang mau menyampaikan keluhan. Silakan Pak Nyoman langsung. Sakit kepala. Dan baru bangun lehernya terasa sakit. Dan sakit pinggang. Oke, sudah Pak. Ini ke mandat. Baik. Pinggangnya itu lebih terasa sakit misalnya Bapak habis ngangkat-ngangkat 10 kilo, bangun tidur, jalan jauh gitu nggak Pak? Nah kalau pakai jongkok bangun itu terasa sakit dan sering sakit kepala gitu Pak Haji. Baik. Lehernya sering baru bangun itu terasa kaku gitu. Tapi belum ada rasa kesemutan di tangan gitu, belum ada ya Pak ya? Oh belum ada. Belum. Baik, nanti saya jawab Bapak. Terima kasih Pak Nyoman, nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Haji Riko dari Sukawati. Kita sapa dulu, ada Bapak Dewo. Om Swastiastu, selamat malam Pak Dewo. Om Swastiastu. Inggih, langsung Bapak, apa yang mau disampaikan? Silakan. Saya mau bertanya sama Bapak Riko. Kemarin dia kan pindah ke puskesmas kayak semua kadar gula, lemaknya nih kemarin semuanya normal nih ke. Tapi kalau itu bangun pagi nih ke anunya kaku nih kan lehernya itu ketak. Nah, kita nih ke anunya tapi malamnya nih ke yang tidur di atas kursi nih ke karena orang kursi mungkin tidurnya nggak begitu bagus kira-kira misalnya. Mungkin itu yang keluhkan. Baik, Pak Dewo pernah cek kolesterol sama trigliseridnya atau belum? Oh, udah normal semua. Kolesterol sama trigliserid sudah? Normal di puskesmas yang kontrol. Oh, bukan hanya gula saja ya Pak yang Bapak cek tadi, tapi sekali lagi trigliserid sama gulanya sudah cek ya? Trigliserid sama kolesterolnya ya? Udah. Baik. Kolesterol udah normal semua. Baik. Jadi nanti gini, Bapak tutup saja, nanti akan saya jawab. Iya, terima kasih Pak Dewa dari Sukawati yang sudah bergabung. Kita tanggapi dulu yang pertama ya Pak. Pak Nyoman ya. Pak Nyoman ini sudah pasti saraf kejepit. Jadi saraf kejepitnya ada 2 titik, itu di leher sama di pinggang. Makanya kalau dari jongkok ke berdiri, dari duduk ke berdiri lebih terasa, bangun tidur juga terasa, lehernya juga ada rasa sakitnya, walaupun tidak sesakit apa yang dialami Pak Labe ya. Tapi kalau sudah mulai menimbulkan sering pusing,
sering migrain, kemudian kunang-kunang, itu sudah tanda tidak bagus karena oksigen sudah tidak terlalu sedikit yang masuk ke dalam otak. Kenapa? Karena terjadi penyempitan di leher. Jadi sebagusnya nanti Bapak datang ke, ya kalau Pak Nyoman tadi di mana? Pak Nyoman tadi dari Kintamani. Dari Kintamani ya. Bangli. Ya Bangli ya. Ya silahkan datang ke saya. Nanti insya Allah sampai hari Minggu saya ada. Kalau yang ada di daerah mana itu Singaraja dan sebagainya boleh nanti ke Mas Made. Kebetulan Pak Labe kan juga banyak berobat di sana gitu kan. Jadi insya Allah jadi semua cabang itu sama. Kemudian yang Pak Dewa tadi kolesterolnya bagus, tapi kenapa kok saya masih merasakan lehernya tidak nyaman gitu. Sebenarnya biasanya kalau leher kaku, hanya sekedar kaku, tidak ada rasa nyeri, itu lebih karena kolesterol atau trigliseridnya. Nah, saya nggak tahu apakah di puskesmas itu trigliseridnya ada untuk ngecek atau tidak, tetapi kolesterol itu kan ada HDL, ada LDL, ada trigliseridanya dan kolesterol totalnya. Bisa jadi kolesterolnya totalnya bagus, tapi trigliseridnya enggak. Tapi jika benar-benar trigliseridnya bagus, kolesterolnya bagus, ini karena ada penyempitan saraf. Oleh karena itu, sebagusnya Bapak nanti datang ke saya untuk terapi. Nah, habis itu nanti silahkan di rumah praktekkan senam saraf kejepit leher yang sudah saya unggah di YouTube. Nanti tinggal kontrol-kontrol saja ke mana yang dekat lah. Kalau Bangli sih mungkin lebih dekat ke Tabanannya. Oke, iya. Terima kasih untuk penelpon kita yang sudah bergabung. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Sebelum saya ke Lemah Syawat nih, ke Pak Haji Riko kembali ya, pemirsa Bali TV. Saya ingin menanyakan Bapak Labe dulu nih Pak. Sejauh mana aktivitas yang Bapak bisa lakukan setelah mendapatkan penanganan di Rumah Sehat BMCA dari kemarin-kemarin? Kalau kemarin-kemarin kan pasti nggak bisa gerak sama sekali ya Pak. Aktivitas apa yang Bapak lakukan setelah mendapatkan penanganan sekarang? Nah, setelah saya ditangani di BMCA, yaitu di Singaraja sama Pak Made, yang aktivitasnya dulu saya di saat mandi saya dimandiin, saya disayang sama istri. Disayang sama istri. Ya, semuanya saya dipegang, semuanya saya dipijat-pijatin kalau saat mandi. Tapi saat sekarang saya sudah dicuekin sama istri, mandi sendiri tuh kok, tuh ada anduknya sendiri tuh. Itu aktivitas saya mandi sendiri. Kemudian kalau saya BAB saya itu saya pasti dicebuk. Tapi saat sekarang sudah kembali sendiri. Makanya saya tetap semuanya sekarang kembali sendiri buat Ayu. Nah, kemudian untuk gerak, kemudian jalan, baik makan saya dari rumah saya ke dapur. Nah, itu saya jalan sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, ke dapur sendiri, tidur kemudian berdua. Kadang-kadang Pak. Karena saraf kejepitnya nih, jangan-jangan. Itu gara-gara saraf kejepit. Nah, artinya aktivitas saya sudah kembali saya bisa lakukan sekalipun belum 100% karena melihat kondisi dari pemulihan penyembuhannya. Iya. Gitu, tapi kalau dibandingkan dari dulu sampai sekarang itu perubahannya luar biasa. Sampai tadi cerita sama saya pemirsa, ke studio di atas naik tangga, bukan lift loh. Bukan lift. Makanya tadi itu Pak Kadeknya baru tekan lift itu, waduh mati lift Pak Man gitu ya. Saya begitu saya melihat ke atas, waduh berapa kali itu naiknya. Kan ada 4 berapa itu ya, 3 belokan itu. Padahal dulu lumpuh total ya, jadi dada ke bawah tidak merasakan apa-apa. Makanya saya kasih tahu teman saya namanya Pak Depuger sama anaknya. Juga ada nama teman saya juga. Karena saya sudah malu tergotong dan kemudian saya sudah pasrah saat itu. Pak D jong tungang deh ke kali ini Pak D, saya sampai bilang begitu. Karena saya sudah harapan sembuh itu sudah tidak ada. Tapi berkat BMCA, nah astungkare sampai saat ini saya perubahan. Setiap saya terapi, hari ini saya terapi, besok atau 2 harinya saya sudah mengalami perubahan yang sangat maju sekali. Astungkare, boleh tahu umur berapa? Sekarang saya 48. 48 tahun, masih muda loh pemirsa Bali TV. Pak Haji, keluhan beliau adalah tadi saraf kejepit. Kita ngobrol sekarang masalah lemah syahwat. Ada hubungan nggak sih Pak Haji gitu dulu? Ada. Saya nanya, ada nggak Pak kira-kira mengalami syahwatnya melemah pasca saraf kejepit pada saat saraf kejepit? Pada saat saya saraf kejepit, ya. Nah, yang paling mendemo kan istri saya. Wajar. Bapak bukan di demo rakyat ya Pak? Iya, bukan. Istri saya yang mendemo. Mekengken Pak Adik ini gitu. Oke. Disambung Pak Haji sekarang. Gimana dengan kondisi seperti ini Pak Haji? Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi
untuk saraf kejepit itu kan ada 3 ya. Jadi untuk mengatasi lemah syahwat seperti yang dibilang tadi Mbak Vivi tadi, suaminya kan lemah syahwat total sehingga kebahagiaannya terenggut. Dia merasa tidak mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga karena dia masih muda. Jangankan begitu, saya sedih sekali di PMCA Bali ini ada yang usianya 64 ngajak cerai suaminya. Masya Allah, saya sedih. Suaminya itu sekitar 68. Hanya gara-gara segitu lamanya, hanya gara-gara tidak dapat jatah biologis. Nah, itu pentingnya orang berumah tangga. Nah, bagi Anda yang sudah mengalami lemah syahwat atau bahkan yang sudah berhenti jadi laki-laki, nggak usah khawatir. Nanti kalau hanya sekitar turun 30% pakai kapsul cengkuat saja. Kalau sudah 40% harus ada ringnya, ini dipasang di burungnya. Kalau sudah total harus ada minyaknya. Jadi ada minyak cengkuat namanya, ya minyak MAG tapi minyak cengkuat sebutannya. Jadi 3 ini bisa membantu membahagiakan kembali rumah tangga Anda yang selama ini tidak tertata dengan baik hanya karena kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Insya Allah Pak, nanti saya kasih kapsul cengkuat biar nanti ibunya nggak demo lagi ya. Demo masak aja nanti. Terima kasih. Demo masak mas senang Bapak ya. Makan enak terus. Ya. Jadi bagi Anda yang mungkin punya keluhan diabetes, jadi tidak bisa hanya pesan kapsul cengkuat saja. Jadi ketika gula Anda masih di atas 375, ini cengkuat menjadi kurang mujarab. Tetapi ketika gula darah Anda sudah di bawah 250, ini akan bereaksi lebih bagus, lebih cepat lagi. Jadi kalau Anda yang punya penyakit saraf kejepit, ya saraf kejepitnya dibenerin, kemudian minum cengkuat. Yang punya diabetes, ya diabetesnya dibenerin, sambil saat itu juga minum kapsul cengkuat. Ingat, jadi cengkuat ini luar biasa. Bagi orang yang normal bagaimana? Kalau bagi yang orang normal sebenarnya, mohon maaf, istri saya itu senang kalau saya pakai ini. Karena mohon maaf ini, kenikmatannya bertambah sekitar 35%. Tetapi sayanya tersiksa. Pasca minum, pasca hubungan intim sampai pagi masih berdiri terus, jadi sakit sebenarnya. Seperti itu reaksinya, Tapi istri saya sangat senang sekali. Iya pemirsa, aduh sayang sekali waktu kita Pak Haji terbatas ya. Sedikit Pak Haji, mungkin Pak Haji Riko bisa mewakili juga ya Pak Labo ya. Apa yang mau disampaikan di akhir acara kita malam hari ini? Silakan Pak Haji. Pemirsa Bali TV yang budiman, sakit adalah bagian bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Oleh karena itu jangan sampai putus asa. Beliau mungkin sempat putus asa, tetapi karena Tuhan sayang, ditunjukkan di mana PMCA itu berada. Sesakit apapun, seberat apapun, gunakan sakit itu sebagai media untuk introspeksi diri dan untuk mencari di mana titik kesembuhannya. Oleh karena itu bagi Anda yang Muslim banyak berdoanya, bagi yang beragama Hindu silahkan banyak ke puranya. Insya Allah Tuhan Sang Yang Widiwasa akan memberikan kesembuhan Anda. Entah di PMCA atau di mana, tapi Insya Allah kalau di PMCA atau di tempat lain, tapi Insya Allah kalau di PMCA akan lebih cepat. Intinya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Haji Riko. Solusinya malam hari ini. Terima kasih Pak Labo untuk berbagi ceritanya. Mudah-mudahan sehat terus ya Bapak. Ya, sekeluarga. Ya pemirsa Bali TV, mudah-mudahan informasi yang kami sajikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Sehat selalu untuk kita semua. Akhir kata, saya Putu Aisu Santi mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.